Selamat pagi, bertemu lagi di pembelajaran daring TIK. Harapan Miss, kita tetap dalam keadaan baik dan sehat. Materi kita hari ini ya tentang Windows Vista, ya, di mana sini kita akan pelajari sistem operasi, ya. Yang kita tahu ya di semester ganjil kita sudah pernah bahas bahwa sistem operasi adalah mengendalikan semua ya sistem kerja yang ada di komputer, ya. Jadi dia mengendalikan. Nah, operasi dasar pada sistem dasar komputer, ya. Yang pertama sekali ya kita harus ya bagaimana penggunaan komputer. Kita harus tahu dulu bagaimana penggunaannya ya. Kita harus mengetahui awalnya itu ketika mau menghidupkan komputer ya, itu dia. Kita harus pastikan dulu semua sudah terhubung dengan listrik ya. Jadi mungkin kalau ada yang bilang, "Miss, kalau laptop ya, kalau laptopnya baterainya masih bagus dan full ya mungkin tidak perlu dicolokkan lagi ke listrik. Namun kalau laptopnya atau dan lain sebagainya itu baterainya sudah tidak bagus, pasti harus tetap ya dicolokkan ke listrik. Nah, kalau dia menggunakan komputer biasa di rumah itu pasti dia harus colokkan dulu ke listrik. Nah, itu dia. Nah, setelah ya dipastikan sudah terhubung dengan arus listriknya ya, maka kita tinggal menekan tombol power atau on ya yang ada pada CPU atau monitornya. Nah, setelah dipasang dan setelah hidup ya, maka tampilan itu masih ya tampilan kalau kita sebut itu dengan loading atau proses booting ya. Dia masih memproses untuk mencari. Nah, di dalam proses booting itu ada kata ya atau ada istilahnya ROM BIOS ya, di mana ROM BIOS ini ya dialah yang melakukan pengetesan ya suatu perangkat keras utama. Dia mendeteksi ya apakah semua sudah bekerja sistem utamanya yaitu sudah bekerja dengan baik ya. Jadi itu adalah fungsi dari ROM BIOS. Dia akan mendeteksi semua ya apakah semua perangkat-perangkat keras itu sudah bekerja sistemnya dengan baik ya. Itu adalah fungsi dari ROM BIOS. Nah, di sini ada kata POS ya. POS itu adalah ya kepanjangan dari power ya. Biasanya tekan tombol power ya, power on shelf ya. Itu dia. Ya, next. Di sini ada mengidentifikasi perangkat keras ya. Nah, bagaimana kita bisa ya mengidentifikasi atau mendeteksi suatu perangkat keras? Yaitu caranya pertama kita harus masuk ya ke device manager. Caranya ya itu sudah ada di layar. Kita harus masuk ke device manager, yaitu pertama sekali klik ya start screen ya. Itu dia. Nah, itu biasa start screen itu ada di bagian tombol paling bawah itu kalau dia menggunakan ya Windows 2007. Kalau 2010 ya tinggal dicari mana tombol startnya, biasanya ada di atas ya. Jadi tinggal diklik-klik dicari ya. Lalu tinggal mengikuti ya semua langkah-langkah yang ada di layar ya. Klik tombol ya, cari dia control panel ya. Setelah control panel lalu pilih bagian ada view by-nya ya. Lalu klik ya like icon ya. Lalu pilih sistemnya ya. Next, lalu ya pilih halaman yang terdapat informasi jenis kecepatan prosesornya jika kita ya mau mencari, serta jumlah memori yang terpasang ya jika kita ingin melihat ya bagaimana kecepatan prosesor dan ya melihat jumlah memori yang terpasang. Jadi kita bisa melihat berapa kapasitasnya ya. Itu dia. Makanya kita sering sekali kalau dia sudah tidak tersimpan, kita akan melihat ya, lagi dari properties kita akan melihat ya, apakah masih ada ya berapa giga atau berapa mega lagi ya tempat yang kosong penyimpanannya. Itu dia. Next ya, bagaimana mengidentifikasi suatu perangkat lunak ya, dimana kalau yang pertama tadi ya mengidentifikasi perangkat keras, dimana kata lain perangkat keras itu adalah hardware, perangkat kerasnya berarti benda yang dapat disentuh ya. Itu dia, benda yang dapat disentuh, seperti kalau tadi penyimpanan itu ada hard disk ya, ada prosesor, RAM dan sebagainya. Tapi kalau dia perangkat lunak ya, ini sering disebut dengan kata software ya, berarti dia ada aplikasi ya, adalah aplikasi yang ada di dalam monitor ya. Jadi dia tidak dapat disentuh. Bedanya dia software, perangkat lunak yang tidak dapat disentuh ya. Nah, bagaimana cara masuk ke ya satu perangkat lunak ya? Kita masuk ke bagian program and filters ya. Langkah-langkahnya juga sudah ada. Yang pertama tetap melalui start screen ya. Lalu kita mencari control panel ya. Lalu klik ya view by, lalu pilih ya program and filter ya. Itu langkah-langkahnya juga ada, tidak jauh berbeda seperti ya untuk ya langkah-langkah yang pertama bagaimana mengidentifikasi suatu perangkat keras ya. Yang membedakan hanya setelah dia view by like icon ya, itu di situ ada program and filters ya. Itu dia. Lalu kita tinggal melihat ya aplikasi apa yang mau kita cari, yang mau kita lihat ya. Next. Nah,
di sini bagaimana ya mengatur suatu layar monitor. Nah, ini dia ya. Itu tadi kalau yang di atas itu adalah tampilan informasi suatu perangkat lunak. Dia akan melihat ya apa-apa saja perangkat lunaknya yang sudah terpasang di dalam monitor. Nah, ini adalah bagaimana mengatur suatu layar monitor atau desktop ya. Nah, monitor merupakan perangkat keras ya. Ini biasanya alat output ya yang mengeluarkan gambar, tampilan gambar, teks ya. Itu dia. Itu adalah ya fungsi daripada monitor. Dia menampilkan ya suatu gambar ataupun teks ya. Itu dia fungsi daripada monitor ya. Jadi dia salah satu alat output yang menghasilkan sesuatu ya. Biasanya dia berupa gambar dengan warna-warna ya. Next ya. Nah, cara-caranya ya itu bisa dari ya mengklik personalization ya. Lalu ada control panel ya. Tetap juga menggunakan menu control panel ya. Lalu setelah itu tinggal klik yang akhir adalah personalization ya. Itu yang ada bercetak tebal ya, yang lebih hitam dia. Jadi itu langkah-langkahnya cukup itu saja ya. Jadi tidak perlu ada teks semua itu yang dilihat. Langkah-langkah yang kita lihat adalah cukup yang bercetak tebal ya. Nah, itu adalah tampilan yang di bawah ya. Itu adalah tampilan personalization-nya ya. Jadi tinggal dilihat. Next ya. Nah, lalu ini adalah ya tampilan modifikasi latar belakangnya. Kita mau memilih seperti apa background untuk ya layar monitornya ya. Nah, ini dia background adalah gambar yang dipakai untuk latar belakang desktop ya. Miss rasa anak-anak Miss ya untuk tampilan-tampilan layar monitor semuanya sudah ya pada ahlinya ya. Next ya, kalau sudah kita memilihnya, kita tinggal menunggu ya, tinggal menunggu sampai tampilan yang kita pilih tadi atau background yang kita pilih tadi ya itu muncul ya di layar desktop atau di layar monitor kita. Jadi itu biasanya kalau kita menghidupkan komputer ya, lalu setelah dia proses loading ya berputar-putar itu biasanya, lalu proses booting maka muncullah ya tampilan yang kita pilih, apakah ada tampilan bunga atau gambar-gambar atau kan mungkin ya tampilan-tampilan atau bahkan langsung seperti tampilan ya mungkin foto dan sebagainya. Next ya. Nah, ini adalah tampilan modifikasi latar ya dengan menggunakan warna ya. Kita mau menggunakan color seperti apa dia ya. Jadi caranya juga ya tidak jauh berbeda sama seperti tadi ya. Ya, kalau yang tadi tetap menggunakan personalization atau JSON ya. Next lalu ya ini untuk tampilan backgroundnya, ini adalah colornya ya. Ya, setelah kita memilih solid color, lalu pilih picture location ya. Jadi mau di mana ya yang diberikan color atau gambarnya di lokasi yang mana, itu dia. Next ya. Ini adalah tampilan untuk mengatur screen saver-nya ya. Screen saver itu langkah-langkahnya juga ada di layar ya. Tetap ya melalui personalization ya, lalu screen saver ya ditinggal dipilih ya sampai nanti dia akhirnya oke ya, dia memunculkan tampilan ya. Nah, berikut ini adalah ya jumlah daripada color yang ada di setiap komputer ya. Itu biasanya jumlahnya tidak sama ya. Nah, resolution ini adalah sebutan daripada warna ya. Nah, yang harus kita kenali ya untuk yang pada dasarnya pemahaman ya itu untuk ya kita dapat mengubah resolusi dengan menggeser slider pada bagian resolution ya, atau pada bagian resolution itu biasanya color ya. Nah, sebaiknya ya kita mengaturnya sesuai dengan rekomendasi dari komputer ya. Biasanya kita kalau tidak pakai yang standar ya, dia pasti ada yang maksimalnya. Kalau terlalu tinggi juga tidak bagus ya. Itu dia bisa mungkin warnanya juga tidak bagus atau menyilaukan nanti untuk di layar ya. Nah, beberapa pilihan resolusi pada monitor ya itu dapat dipilih ya, antara lain misalnya ya 1024 dikali 768 atau yang 1280 yang kali 720 ya. Itu dia ya, atau ya yang lainnya juga ada beberapa pilihan. Nah, khusus untuk monitor yang LCD biasanya telah memiliki native resolution. Jadi dia sudah ada khusus biasanya. Itu biasanya kalau monitor yang zaman sekarang ya, banyak kita sudah menggunakan layarnya LCD ya. Jadi sudah ada dia. Nah, untuk yang LCD ya, yang pas untuk tampilan yang lebih tajam, biasanya colornya, resolusinya sudah pasti tajam. Nah, jika di set ya tidak sesuai dengan ya
resolution yang kita pilih, maka tampilan monitor LCD akan tampak buram. Jadi ya, untuk LCD dia biasanya sudah memiliki native-nya, berarti sudah ada yang maksimal. Jadi kalau kita pilih lebih tinggi, ya mungkin tampilan ya yang kita lihat di monitor tuh agak lebih buram. Itu dia. Nah, ada jumlah warna pada monitor ya. Untuk medium itu ada 16 bit ya. Itu ada 65.536 warna color. Untuk High-Res ya itu ada 32 bit ya, itu ada ya 4.294.000 ya 967 ya, 256 color ya warna. Next ya, selain daripada monitor ada juga perangkat lain yang digunakan untuk menunjang kualitas gambar, yaitu dengan menggunakan VGA ya, ini biasa untuk foto ya atau gambar-gambar kamera ya. Itu dia. Untuk lebih lanjut bisa dilihat di layar ya. Next. Nah, bagaimana kita mencari suatu file atau folder ya? Ini dia. Bagaimana kita mencari suatu file atau folder ya? Biasanya kita klik kanan ya. Biasanya kalau kita yang simpel itu klik kanan ya, lalu kita pilih nanti folder ya. Kita tinggal mencari ya jika folder kita itu sudah tersimpan. Namun ada cara ya, seperti yang di layar, tinggal klik ya start screen ya, lalu kita pilih halaman aplikasinya ya, kita tinggal ya pilih file explorer ya. Lalu kita tinggal mencari ya file atau folder ya yang sudah tersimpan, itu biasanya sudah ada namanya. Itu dia bagaimana mencari suatu file atau folder. Nah, jika kita menggunakan ya fasilitas search, biasanya kita mau secara praktis search langsung ya ke bagian tombol search untuk mencari ya. Kita tinggal ya letakkan kursor kita di search ya. Lalu ya klik start ya, pilih search, lalu kemudian kita tinggal masukkan nama file kita atau folder kita yang mau kita cari. Itu adalah cara cepatnya. Itu dia. Ya. Oke, itu saja materi kita hari ini ya dan latihannya. Tuliskan bagaimana cara pengaturan satu ya, screensaver, lalu bagaimana cara masuk ke program Enviewers ya. Lalu tuliskan kepanjangan dari ROM dan POS ya. Itu tadi sudah ada di materi kita yang pertama. Itu saja materi kita hari ini. Harapan Miss semua dapat dimengerti ya. Jika kurang jelas boleh ya dihubungi Miss atau di WA Miss. Dan selamat mengerjakan. Selamat pagi. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.